buku, Dajjal akan muncul dari Asia. Asia, Bos. Bukan Dajjal. Ya'juj Ma'juj akan muncul dari Asia. Ya'juj Ma'juj akan muncul dari Asia. Versi beliau. Nah, Ya'juj Ma'juj dari sisi lah, mereka manusia biasa seperti kita, tapi mereka kanibal, biadab luar biasa. Nah, mereka lahir dari keturunan anak yang ketiga dari Nabi Nuh. Nabi Nuh kan punya 5 anak laki-laki. Ada Abir, meninggal sebelum terjadi banjir bah. Kan'an meninggal ketika banjir bah. Maka yang beriman pada Nabi Nuh dan pada Allah, ya maksudnya ada 3. Yafis, Syam, dan Ham. Selesai banjir itu surut tahun 3165 sebelum Masehi, perkiraannya itu, di Bukit Judi, Turki Utara, surut, orang manusia turun. Yang ada di muka bumi yang tersisa mereka turun, termasuk Yafis. Yafis mengembara ke atas, melahirkan Eropa dan Balkan, termasuk Cina, Rusia, Tibet, Uni Soviet. Kemudian Syam turun ke bawah melahirkan Palestina, Jordan, Arab lah. Palestina, Jordan, Suriah, dan Lebanon melahirkan Arab. Ham turun ke bawah melahirkan Mesir dan Afrika. Nah, Yafis punya anak namanya Maghus. Maghus melahirkan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj itu dari bahasa Cina. Ya artinya bangsa Asia, Juj bangsa yang berkuda. Asia, Zhou bangsa. Ma pasukan berkuda, Zhou bangsa. Jadi Ya'juj Ma'juj bangsa pasukan berkuda yang berasal dari Asia. Oke. Seperti itu. Itu pendekatan bahasanya. Itu dalam term, dan ini ditemukan. Nah, menariknya bahwa ketika Zulkarnain sampai ke mereka, Allah bahaskan dalam surat Al-Kahfi, ya, mereka hampir susah ditemui bahasanya. Dan Ya'juj Ma'juj ini terkait dengan Zulkarnain, karena Zulkarnain lah dia raja Fir'aun satu-satunya yang masuk Islam, dan dia berganti nama dari Amenhotep menjadi Akhenaton. Itu bahasa Mesir, bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Nah, dia disebut Zulkarnain karena punya 2 tanduk. Kornun itu tanduk, 1 tanduk. Kornain 2 tanduk. Maksudnya apa? Orang stylish raja-raja Mesir, Fir'aun, itu mereka suka mempelontoskan kepala mereka botak, tapi ada 2 rambut yang dikepang, atau 1 atau 2. Nah, Zulkarnain punya rambut yang dikepang. Kalau pakai topi, dia keluar seperti 2 tanduk. Zulkarnain, maka disebut Zulkarnain yang punya 2 tanduk. Beliaulah yang membangun benteng besar yang mengurung Ya'juj Ma'juj. Nah, mereka bangsa Asia yang punya perilaku kanibal, merusak. Nah, Ya'juj Ma'juj ini dibahas pula oleh Rasulullah sebagai satu dari 10 tanda besar kiamat yang akan diperangi nanti. Jadi setelah Dajjal mati, kaum muslimin dari Suriah akan masuk ke Palestina melalui Sinai. Di Tur Sinai, mereka kemalaman dan beristirahat di Masjid Tur Sinai. Nabi Isa sudah ada bersama kaum muslimin. Nah, malam itu beristirahat, Ya'juj Ma'juj keluar. Nabi Isa saja tidak mampu menghancurkan Ya'juj Ma'juj. Nah, maka Nabi Isa dan kaum muslimin, Imam Mahdi ada di sana, sholat, beristirahat sampai sholat subuh. Selesai sholat subuh, mereka keluar. Nah, malam harinya sebelum sholat subuh itu, ketika mereka beristirahat, Ya'juj Ma'juj mengatakan, semua manusia di muka bumi yang kita sampai ke sana sudah mati. Di belahan lain ada. Berarti tinggal penduduk langit, versi mereka. Maka di antara mereka ada yang melomparkan tombak mereka ke langit, lalu tombak itu kembali dalam keadaan berlumuran darah. Maka kemudian Allah menurunkan hujan ulat. Ulat sebesar jari-jari kita, hujan menjadi mereka duduk masuk ke pundak mereka. Ada yang masuk ke dalam memakan isi kepala mereka, otak mereka, ada yang ke dalam memakan paru-paru mereka. Sehingga ketika subuh tiba, mereka sudah mati semua oleh ulat tadi. Nah, salah seorang dari umat Islam keluar, kata Nabi Isa, siapa di antara kalian yang mau memastikan kalau Ya'juj Ma'juj sudah tidak ada? Maka Rasulullah bersabda, seseorang yang siap mati syahid akan keluar. Aku saja. Ketika dia keluar, dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya'juj Ma'juj sudah selesai, kita menang, mati mereka semuanya. Allahu Akbar, keluarlah kalian. Nabi Isa dan kaum muslimin keluar. Ya'juj Ma'juj sudah tidak ada, mati semua, dimakan ular. Itulah fitnah yang terakhir. Setelah itu aman sejahtera sampai umat Islam dicabutnya, orang beriman dicabut nyawanya, sampai kiamat terjadi. Prosesnya. Nah, ada yang menarik juga. Hadis Rasul ini yang terakhir dari saya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Zainab binti Jahsh, istri Rasulullah SAW. Setelah sholat